Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Terserah mau lo nontonnya kapan, mau pagi, mau siang, sore, malam. Jadi gue nyebutin semuanya. Benar, bebas. Ayo, selamat datang lagi di Ngono. Kali ini Ngono sama Fajar Nugra. Ngono apa itu, Kang? Ngobrol Reno. Ngobrol Reno. Kalau gue bikin konten, ngojay. Ngobrol Fajay. Ngobrol ajay. Gue kira ngobrol anjay. Ngojay berenang ya? Ngojay berenang bahasa Sundanya. Tapi nanti gue juga punya, jadi kan ini gue taruh di YouTube. Tapi nanti voice-nya akan gue taruh di Spotify. Namanya beda lagi. Apa tuh? Di Spotify namanya Porno, Podcast Reno. Anjir. Semua dapat pada saat gue boker. Semua ide-idenya itu. Apa kabar Fajar Nugra? Alhamdulillah baik. Kang Reno gimana? Sehat. Alhamdulillah. Anjir Fajar Nugra, makasih banget udah mau main. Santai, Asli loh, Reno. gue ini tahu Fajar Nugra udah lama sebenarnya. Dari dulu di Stand Up Indo Bogor udah 2013. 2013. Iya kan, 2013. Gue awal-awal itu, gue dulu gue Suci 2013. Suci 3 kan? Ya, Suci 3. Itu sebelum Suci, gue itu bikin tour open mic. Di saat komika-komika lain tour stand up show, gue tour open mic. Jadi gue sejabodetabek gue datengin semua. Dulu masih di Akang yang ngedatengin open mic. Gue ke Bekasi, gue ke Barat, gue ke Selatan masih di, waktu itu open mic-nya masih di Kemang nih kalau nggak salah, Jaksel. Terus Jakut gue dateng. Jakpus waktu itu gue datang gue masih di daerah Sabang, Jalan Sabang, Bogor gue juga datang. Itu kalau nggak salah di Bullwings lu udah ada ya? Udah ada. Nah, cuman memang kayak injury time Bullwings lah. Tapi Fajar masuk pindah. iya, tapi gue tahu lu ada gitu. Dan Fajar Nugra nih teman-teman termasuk yang dari awal secara stand up termasuk cepat pecah dong. Lu dari awal kan? Iya sih. Iya kan? Dari awal langsung pecah. Iya kan? Pokoknya udah gabung 6 bulan di Stand Up Indo Bogor atau 3 bulan gitu kan masuk stand up comedy itu udah langsung ini Kang apa? Headliner. Enggak, bukan. Masuk show. Oh Blue iya. Night. Show pertama tuh Blue Night. Ya. Di Pajajaran Sweet Hotel. Itu Itu yang Mongol, yang gesternya Mongol, iya. terus Regi Hasibuan. Regi, ya benar. Bang Koidin Kayaknya ada anak Bandung ada juga deh kayaknya. Aduh, tahu apa Fajar Hilap ya? Lupa. Gitu. Yang maksudnya yang tampil? Iya, yang tampil kayaknya Enggak ada Bang Lingga, Fajar. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oh, Lingga Bang masih ya? Masih. Anjir, Lingga apa kabar ya? Masih aktif nggak sih Stand Up Bogor? Iya, di Kompas sekarang. Stand Up Bogor Di sekarang Kompas lagi vakum. jadi apa? Kompas TV? Di Kompas Jadi- Kompas Tower ya pokoknya setiap kali lihat story-nya di Kompas Tower. Banyak nggak tahu jadi apanya. Nggak tahu cetak, nggak tahu yang TV ya, nggak tahu digital. Gue tahu Lingga pertama memang dari Stand Up Bogor, tapi belum terlalu ini. Gue waktu itu dapet kerjaan ngisi beritahu di Delta FM. Nah, sebelum gue segmen itu yang ngisi Lingga Di data juga. di Delta FM. Oke, sebagai pengisi kan? Sebagai pengisi, jadi itu ada satu segmen gitu di acara paginya Delta, kayak satu segmen berapa menit, 2 menit ngasih info-info tapi lucu. Sebelum gua itu si Lingga. Twitternya dia pandai kata ya. Pandai kata, benar. Ya kan. Berarti pertemuan pertama di Delta dong sama Bang Lingga. Nggak ketemu di Delta, nggak sama ketemu, sekali nggak ketemu konten-kontengan doang. Nggak, ternyata lu ya gitu. Oh, Tapi ketemunya di Bogor. Iya, tetap di Stand Up Bogor kan. Iya, zaman dulu 2013 The Baong masih ya. Denny The Baong. Kan, Iya, Kang Denny kan? Masih Kang Denny. Anjir. Sempat muncul juga tuh dia tuh. Pas. Aduh, 2000 berapa ya? Pokoknya sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi deh pokoknya. Tapi udah kesini 2018-an, 2018 ya 2018 kayaknya muncul lagi tuh dengan kayak mencerahkan gitu kan. Ada. Gila. Tapi emang Denny Baung itu kalau yang belum tahu ya, jadi Kang Denny ini di Bogor itu dia termasuk awal-awal ya. Iya, Termasuk awal kan? Kayak ini deh apa ya? Kloter kedua setelah Bang Cuy kan pertama kan. Dia seangkatannya bareng Bogor tuh yang kedua Kang Dede. Dede bukan yang pertama ya? Enggak, Kang Dede pokoknya setahu Fajar pertama tuh Bang Cuy aja, terus Kang Dede kedua, Remin. Pasta Kuku. Remin kayaknya jauh di bawah Cuy sama ini kayaknya ya. Iya ya. Tapi emang Kang Denny itu di Bogor termasuk yang lama, dan dia punya posisinya dalam artian sebagai komika itu yang komika yang senior, yang secara materi juga nggak sembarangan, ya kan, bagus banget, secara ilmu pengetahuan juga oke banget. Dia mah kayaknya referensinya ya di saat yang lain referensinya ya udah yang penting stand up, dia mah udah luar negeri kayaknya referensinya. Emang beneran bagus banget patahan. Dan memang bener sih waktu itu keputusan dia untuk cabut dulu ya, karena nggak sehat mungkin ya untuk dia ya. Iya nggak sih, kayak jadi lu pada saat itu kan
muncul atau hype-hype-nya komik absurd, Jar. Iya benar. Iya kan? Dia tiba-tiba menghilang aja gitu. Sosoknya jadi legenda tiba-tiba. Living legend. Living legend. Yang waktu itu juga living tapi nggak pernah muncul. Iya kan? Tiba-tiba datang turun gunung. Sadis itu tuh, Oke. kasih ilmu tuh mantap sekali. Kang Denny Baung. Tapi gimana, Jar? Lu Suci? Suci 6 aja. Suci 6. Suci 6 2016 keluar ke 6. Anjir. 6 Suci 6 tuh si juaranya Bang Jegel. Oh iya, Jegel Ardit ya? Bang Jegel, Ardit, terus Mr. Gamayel. Oh iya, Gamayel. Sama Agung gitu-gitu. Kalau yang Regen 5 ya? Bang Rigen 5, Suci 5 dia. Rigen, Rahmat, Indra Primawan. 2000? 2000 Fajar. Nah. 2016. Lu tapi aktif di 2013. Iya, kalau misalkan terjun langsung ke stand up-nya di 2013. Suci 3 nggak ikut audisi? Suci 3 enggak. Suci 4? Suci 4 enggak. Suci Kenapa? 5 ikut tapi Kenapa Suci 4 enggak? Tapi udah pecah dong lu, udah dapet show dong. udah dapat show sih, cuman nggak tahu kayak belum gitu, asa belum Belumnya karena kebijakan Stand Up Indo Bogor belum mengirimkan lu atau elunya? bukan Fajarnya. Oh. Jadi kayak enggak deh, jangan dulu, belum deh. Di 2014 tuh memang masih yang ngeraba-raba banget. Udah kuliah tapi itu? Udah enggak, belum 2004. Iya kan, Fajar kuliah 2015. SMA kan? Iya kan, gue ceritain Rivi kalau nggak salah, ada no bagus, masih SMA. Siapa? Gue bilang, ada Fajar Nugra, rumahnya di Puncak. Hah? Gue bilang, rumah di Puncak yang bener? Iya, tapi rutin datang tiap minggu. Anjing, rumah di Puncak. Gue bilang, iya Puncak, kata Rivi. Saya tahu sih kan tempat open mic stand up Indo Bogor itu Buluing sih, yang mana harga lemon tea 35.000. Orang Puncak, orang kampung Masih SMA masih SMA pula datang ke sana. Tidak jajan, duduknya samping wastafel. Tapi lucu, tapi lucu itu. Dan apa namanya? Lu tahu stand up pertama dari mana? Dari Suci 3. Zaman gua. Zamanan Akang pokoknya. Nonton di TV ngikutin, maksudnya ngikutin. Gara-gara ngeliat kayak yang Suci 3 tuh emang daripada Suci 1 2 kan 3 emang yang ini ya, pokoknya lebih memimpin dari 1 dan 2 kan. Dan lebih booming juga Suci 3 kan. Betul. Iya kan? Nah, itu karena lu ngomong itu karena lagi ngomong sama gua kan. Iya. Iya, wawancara Gilbas pasti lu ngomong Suci 2 lah emang lebih bagus kan. Atau mungkin memang referensi tontonan Fajarnya yang baru itu. Iya, benar. Nonton Suci 3 terus kayak anjir, keren sih, ada orang bisa berdiri doang bisa bikin orang ketawa gitu. Tahu pertama dari siapa? Nggak sengaja nonton kah? Ya, itu belum banyak dong. Itu belum banyak. Memang nonton di Kompas TV aja waktu itu tuh kan. Nggak sengaja. Sengaja deh kayaknya, apa enggak? Ya pokoknya lagi nonton aja gitu. Kayaknya udah mulai diobrolin ya. Udah, iya, lingkungan masyarakat udah mulai diobrolin ya. Terus lo nonton. Terus nonton kan kalau Fajar teh senang pisan ini, senang banget sama yang namanya dunia public speaking, senang tuh kayak Banci tampil lah ya. Banci tampil banget, pengen ngomong depan banyak orang teh kan. Terus kedua teh senang sama komedi juga. Kayaknya kalau misalkan digabungin seru juga nih bisa kayak gini. Ya udah akhirnya ikutan lah. Memang Banci tampil dan seneng ngomong di depan komedi juga seneng. Komedi juga seneng. Berarti semua indikator terpenuhi. Apa komedi ya komedi. Terus tampil depan banyak orang ya. Public speaking. Tampil Banci memang bawaan kan. Jangan gitu. Awalnya Banci tampil, sekarang tampil Banci. Enggak Kang, itu awalnya kenapa Fajar pakai persona Banci ya memang karakter. Cuman kok lama-lama nyaman. Bohong. Nah, tapi asli tuh, gue tuh di komika, kita di komik-komik itu, kita tahu lah bahwa tampil bebancian tuh bukan hal yang pengen kita lakukan. Iya nggak sih? Iya. Kayak bukan nggak keren, bukan. Cuman kayak kita udah paham bahwa tampil banci itu kalau lu memang nggak luas mending nggak usah. Iya nggak sih? Iya kan? Bukan berarti lebih buruk, enggak gitu. Dan di stand up itu yang dulu pertama meletek tampil banci Randika Jamil dong. Iya, Randika Jamil benar. Sama Bang Mongol mungkin. Tapi Mongol kan itu lebih ke jalan hidup. Dan dia nggak banci kan, dia gay. Kalau Atang kan udah senior enak ngomongnya. Saya enggak. Enggak. Tapi ya kita pilihan hidup orang-orang ya. Ya betul. Terserah orang enaknya di pantat ya apa. Kita nggak bisa menyalahkan. Gitu. Tapi maksud gue, Randika Jamil itu termasuk yang di Bandung pun dia termasuk yang kita istilahnya kita kan untuk tampil banci karena luas dan memang nggak bisa kita kalau bukan Dika emang nggak bisa, jadi ya udah lu berhak gitu melakukan itu. Gitu. Dan di Bogor seorang Fajar Nugra ini gue inget banget awal tuh kayak lu mungkin nggak tampil banci ya, tapi dia ini
apa ya, lu memerankan cewek tuh cewek banget gitu kan. Gue inget obrolan siapa ya, omongannya si Dona deh, istrinya Isman pernah bilang Panji itu salah satu keunggulan dia ketika dia berperan sebagai cewek atau menggunakan point of view cewek banget. Jadi keterwakilan. Ya. Nah ini yang ada di Fajar Nugra. lu bukan ke Banji cara kalau kata gue, lebih ke cewek. Lebih parah ya. Malah lebih melampaui ya. Iya. Bahkan yang terbaru di channelnya Radit kan, yang lu jadi fusion antara taekwondo, karaoke, senam SKJ yang di lagunya diganti ya karena copyright. Tapi asli Fajar juga nggak tahu kenapa di stand up ini tuh ngebawa persona ini karena memang ya udahlah awalnya pengen bikin materi seputar orang kan nyokap suka banget gosip. Nah itu kan ibu-ibu ngobrol, memerankan ibu-ibu ngobrol kayak gitu, nyokap suka gosip terus kayak gila bahas aja dah udah. Cuman kayaknya kalau misalkan dialog doang enggak bakal mendingan udah sekalian peranin aja. Kok malah jadi bikin orang ketawa, apa jangan lubes ya gitu. Emang ketawanya setelah stand up ini. Iya. Bisa tapi sebelumnya lu ketika bercanda di tongkrongan sering kayak gitu meranin. Enggak. Meranin cewek enggak sama sekali. Teman-teman cewek cakep-cakep. Iya udah fix itu. Itu adalah salah satu tanda sah bahwa ketika lu punya teman cowok, teman-teman cewek cakep-cakep, temen ya, bukan ngebat ya, bukan ngewe persahabatan ya. Tapi temen ngewe thank you. Bukan temen nongkrong cewek cakep-cakep, itu sudah sah bahwa lu memang mungkin ya. Mereka nyaman kan nongkrong sama Fajar, nggak tahu aja Fajar pura-pura banci gitu kan. Dan ketika ditanya kenapa sih mau temen, ya kamu nyaman asik, lu tuh asik orangnya sebagai teman. Diajak curhat seru banget gitu. Tapi di tongkrongan jarang, enggak gitu. Jarang. Kalau misalkan malah lebih sering bully kalau Fajar tuh. Dibully karena ngebully aja gitu. Ngebully orang-orang yang maksudnya yang ada yang bebacian gitu di tongkrongan. Kayak yang ya udah kulit hitam, misalkan sama-sama kulit hitam kan gitu bully aja. Wah, background latah lu enggak latah ya? Latah enggak, kurang latah lah harus. Serius. Jadi ya. Full gitu. Biar semuanya lengkap gitu. Iya latah asli. Dapat Gua sama Dani sama Dika itu tuh kita latah bertiga. Oh iya kan? Karena kan latah biar terkenal. Tapi kita latahnya terkenalnya enggak. Tapi beneran lah. Gua bukan latah sih, kagetan. Kalau Dika latah, apapun yang itu dia latah. Kalau gua misalnya kayak lihat sesuatu yang jatuh depan mata gue kan gitu. Atau ada suara bendanya copot gitu, gue gitu. Tapi kalau enggak bisa diginiin enggak. Bisa diginiin enggak. Tapi kadang-kadang kita di panggung suka toyol-toyol bool. Kadang ewean bool. Di panggung loh. Sama Improvindo itulah. Tapi sekarang terakhir lu denger lagi beres film Kadet. Film Kadet, Kang. Kadet 1947. Yoi. Kira-kira tayang kapan? Insya Allah kalau misalkan vaksin berhasil di September, kayaknya November tayang di tanggal 10. Vaksin berhasil September maksudnya selesai? Selesai kan serentangan. Di September katanya. Ya mudah-mudahan aja sih bentar hilang pandeminya, akhirnya udah bioskop serentak buka dan 10 November Kadet 1947 tayang. Amin. Boleh ceritain dikit nggak gimana ceritanya? Boleh. Gimana coba? Dan memang ini udah cerita umum juga sih, kalau misalkan yang tahu memang ya udah lumrah, karena dulu pun sempat ada filmnya di YouTube itu namanya Serangan Fajar. Tapi kita cuma ngambil premis besarnya aja. Jadi di tahun 1947 itu agresi militer Belanda kedua apa berapa gitu, pokoknya Indonesia lagi ininya sama Belanda ya kan. Akhirnya banyak banget anak muda, anak-anak yang suka rela untuk menjadi prajurit, untuk menjadi TNI AU, untuk menjadi pokoknya dia memperjuangkan bangsa Indonesia gitu kan, tanpa adanya ini kan wajib militer ya, iya tanpa pelatihan tanpa kewajiban, jadi sukarela banget nggak ada yang pelatihan ini itu, jadi memang kasusnya di situ tuh kita TNI masyarakat biasa yang diharuskan perang maininnya di situ akhirnya. Jatuhnya kayak jadi itu istilahnya sebuah cerita kecil dari rangkaian serangan itu agresi gitu ya. Kayak Band of Brothers ya. Band of Brothers kan dia kumpulan cerita dari
pengeboman Pearl Harbor kan. Ya. Jadi ada sedikit ceritanya kan model kayak gitu. Jadi memang kejadian nyata sedikit terus dikembangin gitu kan maksudnya. Iya, keren. Dan itu berhasil di tahun 1947 itu banyak banget pemuda yang berhasil 7 pemuda berhasil ngebom si Belanda dan akhirnya Belanda mundur. Keren, tapi itu keren asli. Patut ditunggu sih gitu. Amin. Itu patut ditunggu dan kayaknya sih secara, tapi gue nggak tahu ya di Indonesia film-film tentang peperangan gitu. Nah itu dia sih sebenarnya yang mudah-mudahan nih rencana produser, rencana sutradara dan rencana semua pemain juga film kita tentang perang-perangan bisa menjadi kambing hitam sih. Jadi ya mudah-mudahan karena memang ada bumbu cintanya kayak gitu, kita ada bumbu komedinya, terus pesan-pesannya ya mudah-mudahan. Dan ini bukan karena Fajar main di situ sih. Fajar sempat lihat di layar gitu kayak wah anjir beneran bagus banget. Manjain mata banget gambarnya gitu pas udah itu kayak manjain mata banget tuh, beneran bagus. Fajar tuh belum nonton siapa sekarang filmnya. Nantilah mudah-mudahan. Tapi kalau premiernya ada undangannya gue nggak mau minta, takut gue. Kenapa? Gue padahal gue pengen banget, tapi nggak lah, gue walaupun nggak diundang premier gue akan nonton premier. Gue akan mensupport. Nah balik lagi sedikit soal karir stand up nih. Lu stand up berarti dari 2013. Sebelumnya sempat di Metro nggak? Sebelum di Suci? Sempat. Langganan ya kalau lumayan sering langganan. Setelah itu lu Suci. Setelah Suci karir lu kayak meletus banget ya? The Is ya pertama. Oh iya. Langsung banyak dikenal orang terus alhamdulillah jadi kemana-mana. Program setelah Suci apa yang lu dapetin pertama? The Is langsung kan? Langsung The Is. Itu lu masuk ketika The Is udah jalan ya? Ketika The Is sudah jalan, udah season 2, Fajar masuk tengah-tengah aja pokoknya. Lu bertahan berapa lama sampai The Is selesai? 200 episode, 1 tahun. 1 tahun setengahan kayaknya deh. Total 200 episode. Total 200 episode. Alhamdulillah kan. Gue waktu itu sempat itu 2000 berapa sih selesai? The Is tuh 2019 kalau 2019 awal kan. Kita sempat ketemu di net kan, yang gue ngerjain WIT. Iya. Kita lupa sih ya? Sempet, kita berapa kali kan gue sama Dani ngerjain WIT. Nah, berapa kali pas syuting ada lu. Oh iya. Di Garden kan kita ketemu ya Garden. Benar. Iya, sempat kita di net itu. Lama ya bayarannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah lunas. Iyalah, gila. Tapi ya itulah bumbu-bumbu kita kerja di TV. Betul sekali. The Is semakin melejitkan nama lu. Iya, sangat. Kalau efeknya apa yang lu rasain setelah The Is? Di ini ya karena memang itu beda dari stand up kan kayak oh ya udah acting gitu kan. Buka market baru. Film teh ada aja. Bahkan Fajar tuh setelah The Is ditarik untuk main film yang Jawa. Yang pakai bahasa Jawa karena The Is dialeknya Jawa tuh. Iya. Begitu The Is selesai, Fajar ditarik sama KKN Desa Penari. Itu dialeknya Jawa. Anjing iya bener. Gue tuh dari tadi mikir lu nih apa ya film yang gue pernah lihat di trailer atau di ini tapi gue lupa apa KKN Desa Penari. KKN kan. Itu lu jadi sosok Jawa. Jadi sosok Jawa. Kapan sih tayangnya itu? Nah itu dia nggak tahu. Harusnya tuh 19 Maret tahun lalu. Iya kan. Begitu COVID, dikabarkan Indonesia sudah ada COVID, pandemi hilang. Tapi itu secara cerita, apa maksudnya secara kekuatan brand KKN Desa Penari nggak akan ya 3 tahun masih bertahan lah. Insya Allah mudah-mudahan. Iya nggak sih? Maksudnya tinggal dimunculin dikit lagi aja si ceritanya. Siapa nama pengarang itu si Simple Man. Gue sampai follow lo Twitternya. Nah, oh ya. Emang sering cerita-cerita horor gitu ya. Dan gue nonton apa ya Desa Penari, KKN Desa Penari gue nonton di YouTube-nya, cerita yang gue baca cerita emang serem banget. Karena sampai ada yang meninggal kan tokoh utama si Bima sama si Ayu. Iya, yang siapa jadi Adinda Thomas kan? Bukan, kalau Ayu itu Agni Nihak. Oh, yang ini ya, yang satunya ya. Si Adinda Thomas tuh bukan yang ngebreo di situ kan? Bukan. Oh, beda ya? Bukan. Ayu sama Bima itu Megantara sama Agni Nihak. Oh. Sabiani jadi si tokoh utama yang cerita kan? Iya, cerita kan. Widya juga Adinda Thomas juga jadi tokoh utama. Itu kayaknya si cerita itu kan dia kayak dua versi. Iya dong. Kayak Vantage Point gitu kan. Vantage Point gitu. Namanya aja Simple Man. Ceritanya kagak simple. Sama kayak Matria PP Depok Sedap Depok tuh apa? Lagunya Super Junior Mr. Simple tapi goyangnya enggak simple. Enggak simple. Tapi KKN Desa Penari. Itu ini gue mau nanya lu sebagai pemain ya.
itu kan thread gila gitu, seremnya kan gila ya, memuaskan secara serem gitu dan secara genre memuaskan. Diceritakan ulang dengan youtuber juga seremnya masih sangat memuaskan. Dari filmnya gimana? Lu yakin nggak? Kalau Fajar kadang kan suka. Iya nggak sih? Itu sih sebenarnya yang ditakutin adalah tidak bisa membayar ekspektasi pembaca. Itu tuh lagi sudah jelas kebukti ya. Jelas kebukti. Iya dong. Aduh, itu tuh. Cuman memang karena dari atasnya saja sudah percaya, dari produsernya sudah percaya, ya udahlah pemain ngikut aja MD. Iya. Jadi pemain ngikut aja, percaya aja. Cuman kalau misalkan dari dibilang percaya atau enggak, serem atau enggak, kayaknya bakalan serem dan insya Allah bakal ngebayar ekspektasi pembaca. Tapi lu sorry gue potong. Lu sebagai pemain pada saat syuting tidak seram dong? Seram. Masa? Ada 3 kejadian yang bikin seram. Nah ini udah kayak promo film Paku Kuntilanak. Beneran enggak? Pocong nggak bisa baca gitu-gitu. Aku kesurupan pada saat syuting. Tapi beneran nggak? Ini dialamin. Pokoknya bukan dia dialamin sama teman Fajar. Dan mereka curhatnya ke Fajar. Itu lu ngalamin beneran ada? Enggak, alhamdulillah. Dan memang Fajar tidak ada scene horornya, kecuali yang ini sih, yang ke undangan terus bawa makanan. Yang tiba-tiba makanannya jadi kepala monyet. Itu doang paling kan. Tapi tidak ada yang beneran scene horor ketemu setannya aja. Iya. Jadi teman-teman. 3 cerita nih apa? 3 cerita. Tapi belum ceritain 3. Fajar mau bilang dulu kalau kemarin itu sempat ada syuting scene yang gamelan itu di hutan Wanagama. Oke. Dan katanya Wanagama tuh di Alas Purwo bukan? Di apa? Daerah Jawa Timur bukan? Jogja. Oh, di Jogja. Terus syutingnya full di mana Jogja? Gua orang Jogja enggak pernah denger. Wanagama. Hutan Wanagama ada hutan buatan apa gitu UGM. Lupa deh pokoknya hutan buatan. Oh, di wilayah UGM. Bukan juga, pokoknya ke atas ya, Bantul ya. Oh, Bantul ya. Pokoknya ke atas ya gitu. Wanagama, dan dapat kabar katanya di Wanagama itu ada zona merahnya. Jadi kayak zona merah tuh nggak tahu tempat yang paling angker di hutan itu mungkin ya. Oh, zona merah angker. Oke. Cuman correct me if I'm wrong. Cemiwiu. Pokoknya katanya ada aja tuh. Nah, kami syuting di zona merah itu. Kebetulan. Memang sengaja. Nggak tahu pokoknya kenapa milih lokasi di situ, dan memang nggak mau ada suara gamelan yang pakai sound effect itu. Emang mainin benar. Beneran mainin. Tangtung, ya Allah, merinding. Ini masuk ke cerita yang pertama tadi. Itu adalah si Adinda Thomas. Yang ini dulu ya, yang ceritanya yang tidak ya, biar eskalasi. Ya. Ini baru cerita lo sampein di channel gua kan? Iya. Belum pernah di yang lain. Belum pernah. Clickbait. Yoi. Adinda Thomas itu syuting di Wanagama bareng Fajar, ya kan? Dia tuh kalau Fajar kan emangnya komedi ya, memang seneng banget bercanda gitu, mau sama kru, mau sama siapapun, jadi nggak mau diam. Di hutan tidak diam, ya kan? Sompra. Tidak juga, jadi tidak kosong. Iya. Adinda Thomas kosong. Namun mungkin kayaknya entah dia lagi ngapalin skrip, entah lagi apa, pokoknya dia ada sempat ngelamunnya. Lagi mikirin konten yang ini kok nggak naik ya, nggak viral ini ya, yang naik gunung susah. Naik gunung. terus Dinda di mana? Dinda di mana? Terus dia bengong kan, beres. Ayo, take. Siap take. Dia Thomas jalan, dia nyender dulu tuh, karena lepas katanya. Nyender di pohon. Pohon. Tiba-tiba, ayo kita keset. Dia jalan, pingsan. Katanya bisa ngelihat dia ketumpangan. Itu satu. Belum. Ya. Kedua, ini syuting di hutan lagi, cuman kayaknya bukan Wanagama deh. Fajar lupa. Di Jogja juga. Pokoknya full Jogja semuanya kan. Itu syuting hujan segala macam kan. Pawangnya pun kayaknya memang tidak sanggup untuk itu kan. Hujan segala macam, syuting. Beres hujan, syuting tuh. Santai. Di Sabiani. Beres syuting, ya mungkin dia capek, terus ada kayak gemercik abis hujan kan pasti ada kan itu air sakit, air yang demam bikin sakit gitu kan. Beres syuting ke hotel, tidur, dia demam dari pas di bawah hotel pun sebelum naik ke kamar dia udah kayak yang demam aja gitu kan. Demam, pagi aja dia ngajak sarapan ke Fajar. Sarapan yuk, ayo siap. Ke bawah aja turun sarapan. Beres dari situ ini kan si Tisa ngomong kayak gini,
Kak, malam aku ngigo. Oh nggak apa-apa, santai. Kalau misalkan demam memang biasanya ngigo. Kak Fajar pun setiap demam pasti ngigo. Iya, tapi kata Kak Alita yang nemenin dia tidur, aku ngigonya gini. Banyak yang nggak suka kita syuting di sana. Waduh. Aduh. Sedangkan masih harus syuting di sana. Dan itu dia cerita ke lu doang. Oh, kayaknya ke semua juga. Cuman cerita pertama ke Fajar aja. Oke. Pas sarapan. Cerita ketiga. Hotel di mana nginepnya? Ada, aduh, nama daerahnya Fajar lupa, nama hotelnya tuh Hotel Edelweiss. Fajar lupa namanya, Prawira Taman kan, apa gitu. Bukan ada pokoknya di situ. Kayak homestay gitu. Oh iya. Terus beres dari situ, cerita ketiga ini eskalasi. Rule of three. Di thread kan kita sudah tahu lah semuanya. Ada scene genderuwo. Ya. Simple Man menceritakan genderuwo sedang melihat si Ayu. Ya kan. Nah, bikinlah semua produksi bikin kostum genderuwo. Memang seremnya banget itu mah, asli serem banget. Dan sudah bagus banget, sudah didesain sedemikian rupa. Ventilasinya gitu kan, segala macamnya. Masuklah si orang yang menjadi genderuwo, pemeran yang menjadi genderuwo itu. Yang kasihan sekali dia. Yang kasihan sekali. Title dan dia mau bilang ke keluarga, gue main film. Film loh. Gak ada buktinya. Iya, pakai topeng. Keluarga udah cerita padahal dia main film ya. Itu tuh yang genderuwo. Bohong itu anak gua. Terus. Pakai kostum set. Wah, itu benar-benar serem banget kan. Adegan malam. Adegannya itu beres motong ayam hitam. Ayam hitam dipotong, cekrek. Nah, set beres adegannya, kemudian scene genderuwo. Di atas mah masih aman-aman aja, pakai kostum segala macam, masih enak-enak aja. Begitu ke set, pas mau action, dia angkat tangan. Loh, kenapa? Saya nggak bisa nafas, saya gerah banget sini. Buka, itu bener keringat banget. Gede-gede jagung. Oh, keringat jagung segala macam gitu kan. Pokoknya sampai scene itu nggak diambil. Bukan nggak diambil, kayak dipending gitu kan. Diutangin. Gara-gara memang nggak bisa. Dicobain lagi, gitu lagi. Cobain lagi, gitu lagi. Udah, pending dulu aja. Pending kan, scene-nya pending. Terus di situ ada yang lihat, itu kameramen 2. Itu kan kostum genderuwo. Kata yang bisa lihat katanya. Ada yang aslinya di pundak. Di pundak kostum apa di pundak orangnya? Di pundak kostum itu. Anjir. Katanya mungkin, itu teman saya mungkin, kata yang aslinya. Tapi beneran ada asli. Gitu. Emang di kalangan genderuwo duduk di pundak sesama tuh emang biasa kali ya? Biasa mungkin. Bro, numpang bro, capek. Cuman nggak tahu juga, pokoknya ada yang aslinya jadi di pundak. Si Campers 2 bilang. Kameramen 2 bilang. Dia bisa ngeliat. Ini ada yang asli. 3 cerita itu. Itu cerita yang lu tahu pada saat syuting semua. Pada saat syuting. Tapi lu udah preview belum? Belum. Sama sekali 2 film itu belum udah pokoknya. Kadet sama KKN belum. Kapan previewnya KKN? Gak ngerti. Belum ada sama sekali. Gue belum pernah. Maksudnya gue main film cuma 1 scene doang. Pernah pengalaman gue di film Radit itu juga gue nggak akan diajak preview kan. Karena ya kali 1 scene gue ajak preview ngapain gitu. Dan gue juga malu mau minta gue nonton preview dong gitu. Nah tapi biasanya di kalangan film itu apa supporting gitu diajak nggak sih kalau preview? Pasti kan? Ada. Sebenarnya kalau Kadet juga udah ada preview, cuman pas Fajar lagi nggak bisa, jadi belum nonton sampai sekarang. KKN tidak ada kabar, belum ada kabar sama sekali. Gitu sih. Ya paling kayaknya previewnya pas nanti premier. Iya sih. Lu berapa film yang udah jadi supporting lah? Maksudnya yang berbanyak scene-nya gitu. Yang banyak scene-nya ya KKN, Kadet. Kayaknya kalau misalkan yang paling banyak scene udah sih dari itu. Cuman 2 itu doang. Kalau yang cameo berapa scene gitu, berapa banyak? Udah banyak banget. Alhamdulillah ada. Pertanyaan gua adalah, lu selalu nonton film lu? Kalau misalkan, nonton sih aja. Pas premier? Atau lu pas premier nonton terus kadang suka nonton lagi? Nonton lagi. Lu berarti tipe yang menonton lu? Kalau film. Kalau stand up? Tidak. Kenapa? Gak tau asa. Apaan sih lu? Gitu loh. Lu terakhir nonton stand up lu kapan? Kapan ya? Asli gak tau kan beneran. Gak pernah nonton stand up. Ambil lah. Bukain YouTube dah. Kita akan ajak Fajar Nugra nonton dirinya ya. Kita lihat reaksinya ya. Coba. Anjir, belum langsung. Lu terakhir nonton stand up lu kapan? Udah lama banget kan, asli. Fajar itu salah satu tipikal yang gampang turun mentalnya. Oh. Udah ngeliat nih stand up nih. Aduh, apaan sih gua?
Terus buka kolom komentar, makin tuh. Jadi mendingan. Lu tipe yang nge-search nama lu gak? Nge-search nama saya Di gimana? YouTube. Nge-search nama aja, ketik Fajar Nugrah. Ya kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Video-video awal lo yang ini, kalau gue search Fajar Nugrah ini ada nih, ada yang 5,8 juta views, ada yang 81 ribu, ada yang 100 ribu, 6 juta views. Ini lu pada udah tonton? Kayaknya udah, yang mana tuh? Tapi udah sih, pasti udah semua. Udah Fajar. Semua lu tonton ya? Kita lihat ini aja nih. Yang waktu nggak ada iklannya, kita kecilin dulu kena copyright nanti. Ini masih iklan. Ini kita suruh Fajar Nugrah nonton. Yang kayaknya dia sendiri akan gimana pada saat LKS sih. Wah. Kurang anjir. Kecilin aja dan takut copyright. Oh iya. Kecil segini? Ya, Pak. Kita lihat reaksi Fajar Nugrah ya. Cepetin aja. Waduh. Lihat Jar, itu elu Jar. Eh, 2000? So tau banget. 2000 berapa? Ini 2014-an ya? 2014 ya? Padahal lupa kan 7 tahun yang lalu Jar. Tapi mukanya nggak berubah kan? Iya. Kita lihat segimana cringe-nya seorang Fajar Nugrah menonton. Tuh gini-gini lu tuh luas banget ibu-ibu. Ih, bibirnya tipis banget sumpah galet. Ini banget sumpah. So tau banget ya di sini ya. Teknologi itu adalah alah, tau banget sumpah anjir. Kalau sekarang kan tipikal yang ya udah yang stand up, bukan yang bla 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 bla, tapi yang kayak gimana nih? Ada yang tahu kan? Iya. Pasti yang lebih santai kan. Kalau sekarang iya. Lihat yang dulu tuh kayak ih so tau banget lu anjir. Lu udah nonton itu kapan terakhir? Ingat gak lu nonton? Gak ingat ya? Berarti tadi emang reaksi lu baru nonton lagi ya? Baru nonton lagi ya? Apalagi LKS kan. Gue udah ya, ini pas Suci pasti kalau dia kali ada yang ngasih linknya, dia nonton juga. Kayak LKS kayak udah lama dia gak nonton. Gue pengen LKS. Tapi kalau misalkan yang tahu nih pecahnya biangat tuh. Iya, itu mau membanggakan. Itu gue tahu tidak akan gue kasih video itu. Karena gue juga bangga kalau nonton itu. Takut jumawa. Iya, makanya gue kasih yang jijik kan. 2014. Lu, kalau gue tanya secara transformasi lu sebagai seorang stand up, dari sebelum Suci, sebelum Suci deh, terus ke Suci. Pada saat Suci, yang lu rasain transformasi lu sebagai seorang stand up comedian apa? Dari sebelum Suci terus lu ikut Suci. Jadi lebih, apakah lu bertransformasi seperti apa? Pasti ada sebenarnya. Cuman memang salahnya Fajar adalah Fajar tidak peka dengan transformasi itu kayaknya. Karena di sebelum Suci belajarnya sama Bang Jui, begitu pas Suci juga lebih banyak belajarnya sama Bang Jui, meskipun memang banyak mentor-mentor Bang Bari, Bang Awe gitu-gitu, Bang Muslim segala macam kan. Tapi lebih banyak waktu sama Bang Jui. Jadi memang kayaknya tidak terlalu peka sama transformasi itu. Karena Jui mengikuti dari awal juga ya? Mengikuti dari awal. Tapi secara, kalau kayak gue nih, pada saat Suci itu, gue lebih, gue secara penampilan gue nggak enjoy. Karena kita 3 menit. Oke, pas Suci, gue selama Suci, kalau bisa dibilang, gue sangat tidak enjoy dalam penampilan. Karena terus framework kita berkompetisi gitu. Gue bukan tipe kompetisi gitu. Nah, lu ngalamin itu juga nggak? Enggak, kalau Fajar karena lu ikut street ya? Ikut cerita. Juara 3 kan? Benar. Angkatannya Lolo ya? Bukan, angkatannya Denny Gitong, Afif. Oh iya. Afif Sapi terus Fajar deh. Yanto Black bukan? Setelah Yanto Black ya? Setelah Yanto Black. Oh iya, oke. Ikut. Berarti memang lu iklim kompetisinya oke gitu, maksudnya ada menikmati ya? Menikmati, tapi memang Fajar lebih ke yang main aman. Makanya dibilang selama perjalanan Suci Fajar tuh jarang banget dapat kompor gas, paling dia bisa dihitung berapa. Iya. Yang penting main aman sih sebenarnya. Masih ada yang dikorbanin kan, masih ada yang pasti balik gitu kan. Iya. Setelah Suci nih, gua mengalami kematangan pasti kan, kita setelah Suci kan pasti. Lebih matang gitu, lebih kesini, lebih enjoy, lebih bisa bikin. Nah dari 2000, berarti Suci 2016.
taruhlah sampai yang produktif di 2019 ya berarti ya. 2020 udah nggak produktif lah ya. Dari 2016 setelah Suci sampai ke 2019 lu bertransformasi lagi nggak sebagai stand up? Iya, lebih ke sekarang ini. Dulu tuh kayaknya stand up banget deh Fajar. Ngomongnya tuh ya udah, premis setupan, Sekarang malah lebih menikmati panggung. Mau apa ada yang di panggung ya paling bisa dibahas gitu santai. Tanya jawab sama ini. Jadi lebih ke ngabodor lah, ngelawak kayak nyaman ya di panggung, lebih nyaman. Gitu sih paling setelah. Lu spesial show pernah bikin? Belum. Kapan? Nggak mau ngasih. Kenapa? Nggak mau. Kayak ditanya kapan nikah kayaknya. Enggak lah coy. Semua stand up comedian tuh pasti bermimpi punya spesial. Pasti. Tapi Fajar, ya mimpi ada sedikit tapi cuma kalau untuk kepikiran enggak, belum. Karena ini deh, gue ganti balik pertanyaannya. Karir yang lagi lu nikmatin sekarang jadi apa? Ya, itu sih paling aktor. Main film, sketsa gitu ya, berarti acting ya? Acting. Cuman kalau buat stand up, aduh, belum ada sama sekali. Kayak takut nggak bisa ngebayar orang yang sudah ngebayar tiket. Kayak overthinkingnya banget gitu. Padahal kan kita udah kayak stand up biasa, durasi, mereka datang, mereka sudah siap. Bahkan sebenarnya gitu doang kan. Nggak tahu kenapa. Stand up terakhir kapan? Virtual lu ngambil? Virtual ngambil. Itu kayak sekitar sebulan yang lalu. Materi baru? Materi lama. Materi. Tapi khusus off air. Iya, tapi materi lama. Bukan materi setelah pandemi. Bukan materi setelah pandemi. Setelah pandemi lo ada materi? Enggak ada. Memang Fajar tuh tipikal yang jarang nulis sehari-hari nulis materi sehari-hari nulis materi. Tapi kalau misalkan jeleknya tuh kalau misalkan ada event aja. Iya. Lagi ada event bahas tentang ini, ya udahlah bikin materi gitu. Jadi tanpa open mic dan lucu. Tanpa dan gitu slow clap. Tapi jelek, asli jelek. Harusnya mah tiap hari kan kita satu hari satu beat lah program. Apa maksudnya? Karena kita melatih bikin materi open mic itu kan sebenarnya melatih sense of comedy kita yang dilatih biar kita tajam gitu. Tapi ketika orang sudah punya sense yang bagus, nggak perlu open mic, open mic hanya perlu untuk delivery ya. Iya. Tapi untuk ribet dengan teori bikin materi yang gimana, menurut gue udah nggak perlu sih kayaknya. Malah pas kenal teori. Jadi sama kayak siapa ya? Kang Soleh juga gitu. Iya. Soleh dia bilang gue kalau pakai teori malah gue bingung gitu. Iya. Terus ada lagi siapa ya waktu gift. Jadi ada beberapa orang yang memang punya gift. Nggak usah pusingin dengan teori. Kalau lu udah pecah, lu udah ketemu gaya lu. Kami juga kayak di Bandung gitu, ya kita nggak usah nyekopin materi karena malah kacau pasti, kasihan gitu, malah kacau sense-nya gitu. Dan lu ini termasuk yang gitu ya? Termasuk yang gitu. Kalau misalkan dicekokin teori malah jadi dulu tuh sempet ya udah pas awal open mic oke lah. Lalu stand up bikin materi segala macam, ada dapat tawa. Begitu pas kenal teori malah goyang banget gitu kan. Padahal lu kenal teori juga sebenarnya pengen belajar dong. Iya kan? Harus memahami dulu itunya kan harusnya. Cuman kalau sekarang Fajar tiap kali bikin materi pakai ini. Dulu tuh Kang Isman pernah bilang juga pakai konsepnya Kang Isman tuh. Gimana? Dan Fajar menerapkan ke diri Fajar juga bekerja banget. Jadi Kang Isman itu pernah bilang katanya kalau misalkan kita mau bikin materi storytelling, ya udah lu tulis dulu aja story-nya nih. Story-nya tanpa lu mikirin lucunya, story-nya mau Fajar dari A ke B ke C ke D, tulis dulu aja. Nah, uniknya adalah teori Kang Isman adalah kita tinggalin dulu aja tuh tulisan kita. Entah setengah jam, sejam atau berapa hari. Setelah kita tinggalin, kita lupain, kita buka lagi, kita baca ulang, pasti nemuin titik lucunya di mana. Iya benar. Kayak gitu Fajar, kan udah. Sekarang tipikal storytelling, alhamdulillah pakai caranya Kang Isman, punya kumpul 25 menit materi storytelling dengan satu tema. Anjir, tapi lu harus bikin spesial aja. Iya deh, Allah antar deh. Karya kita kan spesial aja. Iya nggak sih kayak dan kembali ke roots kalau menurut gue. Kita bikin spesial tuh kita kembali ke akar kita bahwa kita memang akan menyampaikan materi apa yang kita sampaikan gitu loh. Iya nggak sih kayak di saat-saat sekarang tuh saat-saat nothing tulus kita lah. Ya. Lu mau gagal ya udah, ya nggak sih? Toh event juga nggak ada. Yang penting nyoba. Iya, dan momen-momen kita benar-benar pas kembali ke akar kita ya sekarang.
Oke, minggu depan show deh. Langsung gitu. Langsung gitu. Oh, di komika keren, tanpa open mic. Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Belum. Tapi setelah, lu mengalami nggak fase setelah lu menikmati setelah The Is ya berarti ya? The Is 2017. Sampai sekarang bisa dibilang kerjaan acting lu nggak berhenti. Bisa dibilang ada terus lah ya, ada terus. Itu membuat lu semakin jauh dari stand up nggak? Kayaknya harus sengaja dijauhin deh kayaknya. Kenapa? Karena memang paling bete kalau misalkan dimain film nih terus kayak ayo dong lucu dong. Aduh, itu rada bete sih sebenarnya, cuman kan ngelucu pada saat off cam dong. Iya, off cam. Cuman kalau misalkan di skrip kan ya 50-50 kita harus menghargai penulis, kita harus gitu kan sebenarnya kan. Walaupun kita tahu pada saat anjing lah ini. Lahan nih sebenarnya nih. Iya, dan kualitas punchline dari skrip kan kayak anjing lah gitu. Iya gak sih? Pasti kan gitu dong. Ada gitu. Iya dong. Ada gitu. Cuman kalau banyak ya udahlah tipikal oke kayaknya harus rada ngejauh, harus dijauhin dan dibedain gitu biar tahu gitu versi-versinya. Iya sih. Lu yang dikenal sebagai apa, Jar? Kapok kalau ditanya gini, aja senang komedian aja. Atau seorang public relation gitu. Kenapa jadi public relation anjing? Bingung kan? Karena kuliahnya di situ. Lebih ke PR ya, PR-an. Enggak ya, stand up komedian aja. Stand up komedian. Kalau di channel Beler pernah jawab kayak lagi kalau dikenal sebagai seorang stand up komedian sudah merasakan gitu. Ya. Cuman pengen nih coba dikenal sebagai aktor. Waktu itu ngomong di channelnya Beler. Sekarang sudah. Begitu Fajar tonton lagi, anjir, jumawa banget nih. Udah stand up komedian aja. Nggak boleh, tapi itu namanya doa aja. Doa. Iya. Enggak, tapi pertanyaan gue bukan untuk sekarang, seumur hidup nanti ke depannya. Gue asumsiin lu memilih karir tidak kantoran dong. Memilih jalan hidup lu tidak akan kantoran. Gue berasumsi gitu, bener nggak? Ke depannya? Enggak. Akan balik kantoran? Berkarir? Akan kantoran, tapi tidak yang 9 to 5 gitu. Kantor apa anjing nggak 9 to 5? Fajar tuh nggak tahu. Satpam. Bukan 5 to 5. Putar. Iya. Kalau pengen di pemerintahan nih kan aja. Setidaknya jadi staf ahli Kang Bima Arya. Langsung gitu. Tapi iya. Tapi kantoran lah. Maksudnya lu akan berhadapan. Maksudnya 9 to 5 tuh lu berhadapan dengan rutinitas gitu, Jar, maksud gue. Bukan lu kerjanya jam 9 sampai 5 di balik meja terus enggak, tapi kan lu akan berhadapan rutinitas yang sama. Dengan rutinitas yang sama kayaknya bakalan ada ke situnya sih kayaknya. Mencoba ada pasti. Karena gini, Kang Fajar tuh dulu pernah PKL. Pas kuliah PKL di Balai Kota. Balai Kota Bogor. Setelah stand up dong. Enggak, setelah masuk stand up 2000? Aduh, Fajar selalu lupa kalau gitu. 2019. Wah, setelah semua sibuk ya. Setelah pokoknya berapa bulan setelah The Is gitu. Cuman 1 bulan seminggu PKL-nya. Tapi nggak tahu kenapa ngerasa pertama kayak aduh nyaman banget di sini. Kedua kok ketagihan gitu. Sebagai apa? Sebagai humas. Humas dari Pemkot Bogor. Dan dari Pak Bima juga gitu. Kerjaan lu apa? Pertama itu ngeliput setiap kali kegiatan. Jadi kayak kegiatan Pak Bima tuh ngapain aja sih? Ngeliput tuh sebagai campers? Sebagai bukan. Sebagai kayak kita ngerangkum gitu. Pak Bima ngapain aja ngerangkum. Terus kan nanti bakalan ada catatan pribadi milik Pemkot yang disebar di website Pemkot. Kemudian disebarluaskan itu catatan kita rilis berarti rilis. Yang kedua adalah dokumentasi tapi menggunakan handphone. Waktu itu Fajar pernah bikin ini kan sebenarnya. Mau rada sombong ya ini mah ya anjay. Enggak usah rada cukup aja enggak apa-apa. Mau rada sombong. Jadi di Pemkot itu belum ada penerapan sistem kayak Instastory. Ya paling story ada lah Instastory yang kegiatan Pak Bima ngapain aja kan. Terus Fajar kayak mencetuskan buat gimana ya caranya bikin satu kegiatan Pak Bima bisa dirangkum dalam 15 detik. Dalam satu hari itu Pak Bima ngapain aja dalam highlight itu kan. Dan memang sasaran Pemkot dan sasaran Pak Bima adalah milenial untuk sekarang kan. Oh ya udah karena punya aplikasi InShot di handphone udah liput aja Pak Bima ngapain kesini cuman cut terus musik keterangan story alhamdulillah sampai sekarang dipakai sama Pemkot. Gokil itu lah. Hasil karya dari Fajar Nugra guys dan langsung dibikin laporan PKL anjay. Udah lulus dong.
Punchline-nya di situ. Punchline-nya ternyata di jenjang pendidikan. Iya. Lo angkatan berapa sih? Angkatan masuk kuliah Iya. 2015. 6 tahun masih ada setahun. Enggak kan? Sekarang pemutihan 6 tahun. Udah diputihin sekarang? Belum. Ya udah nanggung lah putihin aja. Nggak mau, amit-amit astagfirullahaladzim. Semester sekarang lulus insya Allah. Karena udah nyampe bab 5. Oh, udah nyampe banget. Udah tinggal nunggu dosen Tapi kedua, tinggal sistemnya sidang. kayak ini dong, bahasa Arab. Dari bab 5 lo kerjain. Ke depan. Enggak dong, enggak. bab 1, 2, 3, 5 baru keempat. IPK berapa? IPK 3,71. 3,71. Tapi kan, ya jangan deh. Tadi mau ngomong, tapi kan pakuan 3,71. Enggak, bukan perkara itu. 3,71 lu 6 tahun. Karena cuti. Enggak ada mata kuliah. Oh, cuti. Iya, cuti berapa lama? Cuti 1 semester, terus 1 semester lagi menikmati uang kuliah tunggal. Jadi pas pandemi kan pemerintah tuh ngirim uang kuliah tunggal untuk mahasiswa semester akhir kan. Uang kuliah tunggal itu apaan? Jadi kayak kita mahasiswa semester akhir dibayarin SPP dan SKS sama pemerintah. Fajar otomatis tidak mengeluarkan uang dong. Iya. Akhirnya menikmati itu. Kenikmatan lewat semester akhirnya gitu. Tapi itu status lu aktif. Harus aktif. Berarti sekarang aktif. Lu ngambil skripsi udah 1 semester, ini semester kedua. Iya. Cuti nggak dihitung kuliah kan? Cuti nggak dihitung. Iya, berarti lu hitungannya 6 tahun udah baru 5 tahun menjalani kuliah dong. Harusnya ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau 3,71. 3,71. Jumlah SKS lu dikit-dikit ngambilnya apa gimana sih? Enggak, full, selalu full. Kalau full kan 3,71 gua asumsiin nggak ada C ya. C1 2 palingan. C1 2 ya. Iya, artinya nggak ada yang ngulang dong. Artinya nggak ada. Emang nggak ada. Berarti mata kuliah lu selesai di semester sesuai juklak dong, sesuai juklak. Juklak tuh petunjuk pelaksanaan buku. Kalau di Unpar tuh gue di kampus ada juklak. Semester 1 ngambil mata kuliah apa sampai kelar. Itu kelar di semester 7 dong. Iya. Mata kuliah lu semua. Tapi kan karena Fajar cuti, akhirnya sistemnya itu adalah Fajar tidak bisa ngambil semua SKS yang ada di semester yang Fajar cutian. Jadi cuman ngambil 12 SKS atau 16 SKS. Karena ada mata kuliah yang hanya digenap, ada yang cuma diganjil gitu. Enggak, bukan. Memang kebijakan kampusnya setelah cuti nggak boleh ngambil 22 SKS. Cuman boleh ngambil tuh 6 atau 16 atau 12 SKS gitu, Fajar lupa deh. Di situ yang bikin lama tuh. Itu cuti lu di semester 6. Oh, masih aktif berarti ya? Masih aktif. Iya, berarti itu yang bikin lu molor ke belakang. Iya. Iya, masuk akal. Enggak, karena gue mikir kok lu 3,71 tapi bisa selama ini gitu. Dan semester skripsi lu baru ngambil 1 semester kan? Baru iya. Enggak. Hah? Skripsi itu udah kayaknya udah 2 semester kan. Di luar cuti dan di luar cuti. Karena memang ya itu yang tadi Pak Jari bilang. Si menikmati itu. Tunggal kan 1 semester. 1 semester. Terus sekarang 2 semester. 2 semester. Oh, iya. Dan masih akan ada sampai semester 4 ya skripsi. 4 semester lagi. 4 semester gimana? Semester bayar kuliah sendiri. Bayar kuliah sendiri. Udahlah, beli skripsi aja. Wajar dong, thank you banget ya udah main ke Ngono. Anjir, gue merasa terhormat banget nih lu mau bantuin, mau support channel gue. Nggak, serius, asli. Karena channel gue ini baru launching minggu lalu pada saat kita syuting ya guys. Ini baru launching 1 konten. Tapi lu begitu gue kontak, lu langsung oke Kang, siap gitu anjir. Karena Kang Reno stand up Bandung yang paling dekat sama stand up Bogor. Lu ada seseorang. Makasih teman-teman, makasih juga Fajar Nugraha. Sampai ketemu, mudah-mudahan sukses buat KKN Desa Penari dan juga Kadet. Ya, mudah-mudahan kalau ada PH-PH lain yang butuh sosok pemeran cowok Jawa, ini ada Jawa beneran anjing. Ngapain lu pakai Jawa dari Sunda? Gua lebih layak. Rumah gua di Jogja, kalau syuting di Jogja gua nggak perlu biaya nginep. Gua pulang ke rumah, sumpah. Irit lu. Kenapa pakai dia sih? Adik gua orang Jawa, tolonglah ya PH-PH. Tolong. Makasih semuanya, dadah.